Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Pertama-tama yang kami hormati serta al-fakir muliakan para alimil ulama, guru-guru kami, yang mohon maaf, kayaknya nih saya kurang pantas sebenarnya depan ini. Kemarin dapat kabar dari WA, kaget saya, melohok ngelihat itu kabar WA, saya disuruh. Cuman mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ada manfaatnya, amin. Yang kami hormati para alim ulama, guru-guru kami, Al-Mukarram Ustaz Tubagus, dan juga yang kami hormati guru kami Al-Mukarram Ustaz Abdul Rais, guru kami Al-Mukarram Ustaz Harun SAG, guru kami Al-Mukarram Ustaz Jayadi Amin, dan juga para guru-guru yang lainnya, para alim ulama yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan ta'zim kami. Dan juga yang kami hormati orang tua kami, Bapak Haji Aman Tahir, Bapak Amin, Bapak Herman, dan semuanya ya, yang mudah-mudahan orang tua kita doakan panjang umur, sehat walafiat untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga yang kami hormati para aparatur pemerintah beserta staf-stafnya, dan juga terutama yang kami hormati keluarga besar dari keturunan Kong Haji Tahir bin Kong Haji Zam, yang mudah-mudahan duduknya kita semua di haflah yang mulia ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang cinta kepada hamba-hambanya yang pandai dalam berdoa dan meminta. Puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Maka bu, ada kanan, ada kiri, ada laki-laki, ada wanita, ada putra, ada putri, ada tangan, ada kaki, ya, ada penjahat, ada penjahit. Akhirnya kelas penjahit katanya. Dari mana pasangan penjahat-penjahit? Ya, syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang cinta kepada hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur. Baik itu dia tukang gali kubur, tukang bajigur, tukang cucur, bahkan tukang gali sumur. Nah, ini saudara kita tukang sumur ya. Yang mudah-mudahan kalau mereka pandai dalam bersyukur, maka insya Allah hidupnya akan makmur, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi sebaliknya, walaupun mereka seorang direktur, insinyur, instruktur, ataupun gubernur, kalau mereka tidak pandai dalam bersyukur, maka di dalam kubur hidupnya akan digencet sampai hancur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang pandai dalam bersyukur. Amin.
baik syukur bil lisan, baik syukur bil qalbi, baik syukur bil amal. Syukur bil lisan apa? Segala kenikmatan yang kita rasakan, kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat hamdalah, alhamdulillah. Juga syukur bil qalbi, menekatkan dalam hati kita, meyakinkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya segala kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu. Memang syariatnya kita mencari uang kerja, tapi sesungguhnya rezeki itu datangnya dari Allah. Memang syariatnya kita minum vitamin, minum obat, divaksin segala, tapi sesungguhnya kesehatan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita banyak bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat kita. Amin. Punya handphone satu, syukur maka ditambah. Punya motor satu, syukur maka ditambah. Punya kontrakan satu, syukur maka ditambah. Bapak-bapak punya istri satu, syukur maka ditambah. Oh kan udah ada yang teriak. Bapak-bapak mah nggak teriak bu, ibunya ada yang jangan ya. Kalau bapak mah selalu aja kayaknya santai ya. Salawat teriringkan salam marilah kita sampaikan kepada paduka alam yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Muhammad itu manusia, tapi beliau manusia mulia. Beliau bagai intan mutiara, kita mah batu bata. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Katanya ibu-ibu enak aja kita dibandingin sama batu bata. Berarti sama genteng kita saudara. Kuat kali sama genteng ya. Maksudnya apa? Rasul jelas kemuliaannya, dimanapun beliau berada beliau mulia bagaikan intan mutiara. Tapi kita bagaikan batu bata. Maksudnya apa? Kalau satu tuh batu bata kira-kira ada gak harganya? Kurang harganya. Paling-paling di rumah buat ganjelan pintu kalau antuk. Paling-paling di rumah buat nempel apaan kira-kira. Tapi kalau itu batu bata dikumpulin banyak jumlahnya, sekibik, 2 kibik, bahkan bisa bikin bangunan, bisa bikin musola, itu bisa jadi mulia, itu bisa mahal harganya. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia bagaikan batu bata. Kalau kita mau mulia, kalau kita mau mahal harganya, maka kudu siap namanya berkumpul berjamaah dalam hal kebaikan. Alhamdulillah. Maka sungguh bersyukur nih kita punya orang tua. Beliau menyediakan yang namanya tempat seperti ini. Ini merupakan wadah kita agar kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, agar kita pula menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ibu-ibu mohon maaf ya, kemarin kita lagi banyak musibah yang namanya virus. Sekarang memang zaman nih, zaman udah rada ribet. Memang zaman nih sekarang zaman udah kurang danta, zamannya udah kurang jelas. Zaman ini memang udah zaman penyakit. Kenapa zaman nggak jelas? Kenapa ini zaman penuh fitnah? Coba aja, begitu banyak penyakit, ketika masuk rumah sakit, keluar dari rumah sakit pasti penyakitnya satu, apa? Corona. Na'udzubillah min. Itu zaman penuh fitnah. Maka teman saya ada yang berak-berak,
Berak-berak kan jauh banget, berak-berak di pantat. Dia ngapa masuk rumah sakit, keluar pasti hasilnya corona. Itu ambeien, sampai ambeien. Masuk rumah sakit, keluar juga hasilnya corona. Naudzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan dengan ini kita banyak-banyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ini acara kita duduk di haflah ini, di tempat ini bukan hal yang sia-sia. Kita duduk di tempat ini bukan hal yang enggak ada faedahnya. Kita duduk di tempat ini bukan enggak ada yang manfaatnya. Tapi kita duduk di tempat ini adalah penuh kemuliaan. Kenapa? Karena dengan ini, dengan acara haul seperti ini, di antaranya ada 3 kebaikan yang akan kita dapatkan. Ada berapa? Ada 3. Di antaranya yaitu, pertama, buat siapa kebaikan ini dapat disampaikan dan didapat? Yang pertama adalah kebaikan ini akan didapat oleh para almarhum wal almarhumah yang dihaulin. Kenapa? Karena mereka mendapatkan cucuran doa, cucuran yang namanya kita mohon ampun kepada beliau. Mudah-mudahan beliau semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka sesungguhnya Bapak Ibu mohon maaf, ketika orang itu meninggal dunia, di dalam kubur ada 2 kemungkinan. Yang pertama, amma ayyakuna mu'annaman. Bisa jadi itu orang yang di dalam kubur dia sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa itu? Yaitu buat orang-orang yang senantiasa ketika hidupnya taat beribadah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yang kedua, amma ayyakuna mu'adzaban. Bisa jadi orang yang ada di dalam kubur itu sedang mendapatkan azab, sedang mendapatkan siksaan. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sebagai kaum muslimin muslimat bisa ngebantu, bisa nolongin, bisa ngeringanin untuk orang-orang yang sedang berada dalam kuburnya. Emang ada gitu dalilnya? Ada gitu keterangannya? Ada. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu kitab, dalam kitab Syahrus Syudur, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati ummatum marhumah tadkhuli kuburiha bidunubiha wa takhruju kuburaha la junuba 'alaiha bimahasu anta bistighfaril mu'minina laha. Kayaknya paham nih. Paham Bu? Enggak. Kirain paham. Soalnya udah yakin banget nih keturunan Gong Haji Tahir sering ngajinya. Kirain saya baru baca gitu udah manggut-manggut dah itu belakang. Paham kirain saya. Ya. Apa itu ummati ummatum marhumah? Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Jadi kita punya keuntungan jadi umatnya Nabi. Kenapa? Kita lebih mulia, kita punya keuntungan dibanding umat selain umat Nabi Muhammad SAW, dibanding umat Nabi Isa, dibanding umat Nabi Musa, dibanding umat Nabi yang lain. Apa? Kita mendapat kemuliaan, rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini, ketika kita masuk ke dalam kubur tadi, tadkhulu kuburaha bidunubiha, kita masuk ke dalam kubur dengan banyak membawa dosa. Banyak gak kira-kira dosa kita? Dari melek mata sampai sekarang kira-kira banyakkan dosa, banyakkan ibadah kita. Tadi yang aku ya. Cuman kalau mau nanti ke akhirat mau masuk surga atau masuk neraka? Tuh gimana judulnya, orang banyak dosa mau masuk surga. Punya orang dalam kali. Iya. Orang dalam kerja kali. Tapi itu emang ya kita. Itu umat Nabi ketika masuk ke dalam kubur membawa banyak dosa, tapi wa takhruju kuburaha, dia keluar dari kuburnya la junuba 'alaiha, tidak membawa dosa.
Sebab apa? Yaitu bacaan istighfar, doa-doa orang muslimin muslimat yang membacakan doa untuknya. Mudah-mudahan para ahli kubur kita semua mendapatkan rahmat dan juga tempat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini jawab amin doang juga kita udah dapat tuh. Yang kedua yaitu untuk siapa keuntungan acara ini? Yaitu keuntungan acara ini buat kita yang hadir. Karena kenapa? Kita belum tentu keluar, kita tidak keluar di tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Amin. Atas siapa? Kata Rasul lagi. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Wadawaul junubi, dan obat dari semua dosa-dosa, penyakit dosa, al-istighfar, adalah membaca istighfar. Tadi alhamdulillah oleh guru kita awal udah dibaca istighfar. Ntar kita tutup lagi baca istighfar insya Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga untuk siapa? Ini acara haul, keuntungannya, manfaatnya. Yang ketiga yaitu untuk anak-anak keturunan dari para almarhum wal almarhumah. Karena ini merupakan bukti bahwa kita cinta kepada orang tua kita. Kita bukti syukur kepada orang tua kita. Kita bukti tunduk kepada orang tua kita. Karena kenapa? Ini nggak mungkin acara ini terjadi kalau nggak ada yang patungan 1.000, 2.000, yang gocengan, yang 10-an dan lain sebagainya. Ini nggak mungkin terjadi. Maka mudah-mudahan kita doakan ini para keturunan yang telah membantu acara ini, Allah berikan kemudahan dalam hidup dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kita sebagai anak kadang suka bosan ngasih ke orang tua kita, mohon maaf. Betul. Orang tua nggak pernah bosan ngasih kita, tapi kita kadang ada bosannya ngasih ke orang tua. Apa contohnya? Ketika kita mau lebaran. Coba saya tanya nih ibu-ibu, semuanya nih kita semua kan anak. Pernah kita ngasih orang tua kita beras karung? Pernah nggak? Ini ngir doang nih. Pernah gak kita ngasih orang tua kita beras karung? Enggak, tuh ada yang teriak. Pernah kita ngasih makanan kue ke orang tua kita? Pernah? Pernah. Berapa tahun sekali? Setahun sekali. Pas kapan? Lebaran doang katanya. Malah itu ngasih ke orang tua apaan? Akar kelapa sama biji ketapang. Emak bapak kita gak ada giginya dikasih kayak gituan, Masya Allah. Kasihan itu dia mau makan direndam dulu 40 hari 40 malam yang ada. Iya. Itu kadang orang tua gimana? Enggak itu yang diharapkan. Ketika kita nganterin ke orang tua kita, Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Tong, apa Tong? Apa Neng? Ini Mak ada kue. Nah udah biarin buat lu baik. Kan kata orang tua kita biasa kayak gitu ya. Udah buat lu baik, buat anak lu baik. Tuh lu sama anak lu makan juga gua udah kenyang. Udah Mak, biarin nih ada buat emak. Ya udah kalau ada ya udah sono taruh di pendaringan. Bawa ke pendaringan. Di pendaringan disingkap-singkap apa yang ada. Dari belakang teriak, "Mak, banyak berasnya, Mak." Dah iya. Itu emaknya nyaut, "Iya, bapak lu kemarin habis ada proyek, alhamdulillah ada rezekinya. Emang lu nggak punya beras?" "Kagak punya sih, Mak." "Ya udah kalau nggak punya beras tuh bawa setengah karung mah ada. Tuh coba kita bawa ini tuh apa tadi, akar kelapa, ya, sama biji ketapang, bawa pulangnya setengah karung itu beras." Masya Allah, itu mulanya orang tua kita. Tapi ketika kita dikit-dikit lagi tuh kemau lebaran, dulu tuh saya sama almarhum Wah Haji Sami, nenek saya suka suruh antar-antarin rantang, nggak tahu tuh dalamnya apa, antarin rantang sehari sebelum lebaran tuh. Ya masih ada kan ya tradisi gitu ya. Alhamdulillah nganterin kayak gitu. Nah itu juga tuh bocah nganterin kayak gitu.
besokannya sehari sebelum yang namanya Idul Fitri nganterin rantang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apalagi neng? Mak nih ada tupat sayur sama ikan. Udah buat lu aja neng sama anak lu. Enggak, mak nih ada buat emak. Emang ikan apa itu? Ikan entok. Emangnya lu punya entok? Lah kagak sih mak, entok mah cuma di belakang punya siapa tahu ya. Lah bapak lu dari pagi sampai sekarang belum pulang-pulang nyari entoknya. Emang itu dua biji dibeli sama dia. Atau emang itu pas munggahan, atau lagi emang paranti buat lebaran. Kagak ketemu-temu itu entok. Itu mulianya orang tua kita, mak bapak kita itu belum tentu dimakan bu, Pak. Mohon maaf. Itu makanan belum tentu dimakan sama mak bapak kita. Kan besokannya lebaran tuh. Lebaran habis sholat Idul Fitri, biasanya kita tuh langsung buru-buru pulang. Anak cucu kita, menantu kita dibawa. Ayo tong buru-buru. Ayo kita buru-buru ke rumah nenek kita, ke rumah ngkong kita. Buru-buru dari jalan. Buru-buru jalan. Itu memang namanya lebaran di zaman kita mah ya. Emang dari dulu daerah kita kalau lebaran tuh namanya lebaran, air mata kayak cetek banget. Dari jalan nangis. Udah gitu baik. Nangis baik. Assalamualaikum mak. Salam. Maafin saya mak. Maafin saya. Ya udah maafin emak juga. Tuh semuanya nangis. Anaknya nangis, emaknya nangis, menantunya nangis, sampai bocah orok umur 3 hari nangis sampai biru-biru. Itu semuanya nangis. Nangis dari jam 8 pagi kelar-kelar asar. Timbul nangis tadi capek. Habis capek lapar. Mak, punya lontong sayur apa ya mak? Ada no, kan itu emang dari lu di belakang. Ama apa mak? Ama entok dari lu juga. Diambil dah tuh akhirnya lontong sayur. Ternyata itu lontong sayur dari anak buatan. Itu makanan ikan dari anak buatan. Itu mulianya orang tua kita. Mudah-mudahan ya kita semua yang kumpul di sini kita doain lagi buat para ahli kubur kita. Mudah-mudahan semua mereka dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan istighfar 3 kali bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan mereka semua. Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua dengan rahmat dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Untuk orang tua kita astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.